Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai transformasi geometri menggunakan segitiga sama kaki. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, kenalin nama aku Ophelia Beatrice Amabe, absen 27. Perkenalkan, nama aku Evelyn, absen 9. Perkenalkan, nama aku Lorenza Nita Nanggraini, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Leo Luis, absen 21. Perkenalkan, nama saya Stefan Delan Fernandes Mantoro, absen 30. Perkenalkan, nama saya Evan Octaniras, absen 8. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Dadah. Baiklah, sebelum kita masuk soal pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu translasi. Translasi adalah transformasi setiap titik dalam bidang dengan jarak dan arah yang tetap dan bentuk yang tidak berubah. Baiklah, mari kita masuk soal pertama. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 2,2, B 4,2, dan C 3,5 oleh translasi T 35. Baiklah, pertama kita akan cari titik A dulu. Rumus dari translasi yaitu X-aksen Y-aksen sama dengan XY ditambah AB. Sekarang kita akan masukkan ke rumusnya. AX dan Y-nya itu 2 ditambah AB ini didapat dari translasinya yaitu 3 dan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi A aksen 5,7. Untuk titik P kita juga menggunakan rumus yang sama. X-nya yaitu 4. Y-nya 2. Ditambah 3, 5. Hasilnya yaitu 7, 7. Jadi B aksen 7,7. Sekarang kita akan cari titik terakhir dengan rumus yang sama juga. X-nya yaitu 3, Y-nya yaitu 5. Tambah 3, 5. Sama dengan 6, 10. Jadi C aksen 6,10. Soal nomor 2, tentukanlah bayangan titik A 0,0, titik B 4,0, dan titik C 2,5 dengan pusat O sebesar 0,0 dan sebesar 90 derajat. Ini jadi rotasinya 0,0. Kita tulis dulu A aksen sama dengan, jadi 90 derajat itu sama dengan ini ya teman-teman, 0, min 1, 1, 0. Lalu kita kalikan dengan titik A yaitu 0,0. Kita tulis lagi A aksen sama dengan, nah lalu kita kalikan baris dengan kolom. 0 kali 0 itu adalah 0, min 1 kali dengan 0 itu 0, 0 tambah 0 adalah 0. Kita tulis, nah lalu 1 dikali dengan 0 itu 0, 0 kali 0 sama dengan 0, jadi 0 tambah 0 lagi hasilnya adalah 0. Jadi titik A aksen adalah 0,0. Lalu B aksen kita tulis lagi seperti ini, 0, min 1, 1, 0. Lalu kita tulis titik yang ke B yaitu 4,0. Nah, jadi kita kalikan lagi, 0 kali 4 itu adalah 0, min 1 kali 0 itu adalah 0. Jadi kita tulis ini adalah 0, 0 tambah 0 kan 0. Lalu 1 kali 4 itu 4, 0 kali 0 itu 0. Nah, 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi titik yang B aksen adalah 0,4. Lalu C aksen, tulis lagi seperti ini, 0, min 1, 1, 0. Dikalikan dengan titik yang C, yaitu 2,5. Nah, jadi 0 kali dengan 2 itu 0. Lalu min 1 kali 5 itu adalah min 5. 0 tambah min 5 sama dengan min 5. Nah, lalu 1 dikalikan dengan 2 itu 2, 0 kali 5 itu 0. Jadi 2 tambah 0 itu 2. Jadi C aksen sama dengan min 5,2. Setelah saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu tentukanlah bayangan A 0,0, B 4,0, dan C 2,5 dengan pusat O 1,2 sebesar 90 derajat. Kita menggunakan rumus rotasi A, B. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos A min sin A plus cos A, yaitu 0 min 1, 1, 0.
Kemudian masukkan rumusnya lagi, yaitu X min A, Y min B. 0 min 1, 0 min 2. Kemudian ditambahkan dengan XY, yaitu 1,2. Setelah kita memasukkan rumusnya, kita menggunakan perkalian matriks, jadi baris kali kolom, dan menggunakan tambahan hingga dapat menghasilkan 2 min 1 plus 1, 2. Jadi ini tinggal ditambah hingga menghasilkan 3, 1. Dan dapatlah A aksennya yaitu 3,1. Kemudian kita akan mencari titik bayangan B. Sama seperti tadi, kita hanya perlu mengubah X min A, Y min B, yaitu menjadi 4 min 1, 0 min 2. Hingga menghasilkan 2, 3 plus 1, 2. Jadi setelah ditambahkan hasilnya 3,5. Jadi B aksennya kita dapat 3,5. Kemudian lanjut kita mencari titik bayangan C. Yaitu sama seperti B tadi. Kita hanya perlu mengubah X min A, Y min B-nya menjadi 2 min 1, 5 min 2. Hingga menghasilkan min 3, 1 plus 1, 2. Nah, jadi teman-teman hasil dari C aksennya yaitu min 2,3. Lalu soal nomor 4, sumbu A 2,1, sumbu B 4,1, dan sumbu C 3,4 direfleksikan terhadap sumbu A itu terhadap sumbu X, lalu yang B itu terhadap sumbu Y sama dengan X, dan yang C terhadap sumbu X sama dengan 2. Nah, lalu yang pertama dulu. Jadi kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu X itu yang A sama dengan XY, maka menjadi A aksen menjadi X, min Y. Jadi yang A sama dengan 2,1. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka menjadi A aksen sama dengan 2, min 1. Lalu yang B sama seperti yang awal, direfleksikan terhadap sumbu X, maka menjadi X, min Y. Jadi 4,1. Jika direfleksikan maka menjadi B aksen sama dengan 4, min 1. Lalu yang C juga sama seperti yang awal, 3,4. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka menjadi C aksen sama dengan 3, min 4. Nah, lalu soal yang B, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, sumbu yang awalnya A sama dengan X, Y, maka menjadi A aksen Y, X. Jadi dibalik ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang awalnya A sama dengan 2,1, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menjadi A aksen sama dengan 1,2. Jadi Y-nya di depan, X-nya di belakang. Nah, jadi terusnya seperti itu ya. Jadi B 4,1, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menjadi B aksen sama dengan 1,4. Yang C juga sama, C sama dengan 3,4. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menjadi C aksen sama dengan 4,3. Nah, lalu yang terakhir C direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2. Nah, ya, kalau seperti ini berarti kita kalikan dengan 2 ya. Jadi kita tulis dulu deh. A sama dengan X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2, maka jadi A aksen sama dengan 2 dari rumus, lalu dikali dengan A, dikurangkan dengan X, lalu Y. Nah, jadi ini 2 dari rumusnya. A ini kita masukkan dari sini, X sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. A sama dengan 2,1 menjadi A aksen sama dengan 2 dikali dengan 2 dari sini. Lalu min dari 2X, lalu 1. Jadi 2 kali 2 itu 4, dikurang 2 jadi 2. Jadi A aksen sama dengan 2,1. Seterusnya juga sama. B sama dengan 4,1. Jadi B aksen sama dengan 2 dikali 2 dikurang 4,1. B aksen sama dengan 2 kali 2 itu 4, kurang 4 jadi 0. Jadi B aksennya adalah 0,1. Nah, lalu yang C sama dengan 3,4. Terus lagi C aksen sama dengan 2 kali 2 dikurang dengan X adalah 3,4. Jadi C aksen sama dengan 2 kali 2 itu 4, dikurang 3 menjadi 1, jadi C aksen adalah 1,4. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai soal nomor 5.
Tentukanlah bayangan titik A 1,1, B 3,1, C 2,4 dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala yaitu 2. Nah, karena ini merupakan soal dilatasi yaitu soal perkalian, maka cara pengerjaannya adalah dengan kita akan mengalihkan titik koordinat awal dengan faktor skalanya yaitu 2. Maka A 1,1 didilatasikan atau dikalikan dengan faktor skalanya 2 menjadi A aksen 2,2. Begitu pula seterusnya. B 3,1 didilatasikan atau dikalikan dengan faktor skalanya yaitu 2 menjadi B aksen 6,2. Lalu C dengan titik koordinat awal 2,4 didilatasikan atau dikalikan dengan faktor skalanya yaitu 2 menjadi C aksen 4,8. Maka didapatlah bayangannya yaitu A aksen 2,2, B aksen 6,2 dan C aksen 4,8. Oke, segitu saja ya teman-teman mengenai video penjelasan dari kami mengenai transformasi geometri sama kaki. Bye-bye.